Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 28 November. Ini merupakan bagian pendalaman dari judul Ahli Waris Perjanjian Tawanan Harapan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yakobus 2 ayat 5. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Pertentangan Berakhir dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 672-678. Berikut ini kutipan tulisan Ellen G. White, The Youth Instructor, tanggal 17 Februari 1898. Kita akan diselamatkan untuk selama-lamanya apabila kita masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Maka kita boleh bersukacita karena kita telah diselamatkan untuk selama-lamanya. Tetapi sampai saat itu tiba, kita harus memperhatikan nasihat Rasul dan sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Ditulis dalam Ibrani 4 ayat 1. Memiliki pengetahuan tentang Kanaan, menyanyikan lagu-lagu Kanaan, bersukacita atas pengharapan masuk ke Kanaan, tidak membawa orang Israel ke dalam kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun di tanah perjanjian. Mereka dapat menjadikan tanah Kanaan milik mereka dalam kebenaran hanya melalui pendudukan dengan mematuhi syarat-syaratnya, dengan menghayati iman yang hidup kepada Allah, dengan menerapkan janji-janji Allah kepada diri mereka sendiri. Berikut kutipan dari Ellen G. White, Kemenangan Akhir halaman 675. Di dalam Alkitab, warisan orang-orang yang diselamatkan disebut suatu negeri. Ibrani 11 ayat 14-16. Di sana, gembala surgawi menuntun kawanan dombanya ke mata air kehidupan. Pohon kehidupan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan daun pohon-pohon itu digunakan untuk kesembuhan bangsa-bangsa. Di sana, terdapat aliran-aliran air yang selalu mengalir, jernih bagaikan kristal. Dan di sisinya, pohon-pohon yang melambai-lambai memberikan bayangannya di atas jalan yang telah dipersiapkan bagi umat tebusan Tuhan. Di sana, dataran yang luas membentang menjadi bukit-bukit yang indah, dan gunung-gunung Tuhan menjulang tinggi. Di dataran yang damai itu, di samping sungai-sungai yang mengalir itu, umat Allah, sebagai para musafir dan pengembara yang telah lama mengembara di bumi, akan mendapatkan rumah. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, pikirkanlah tentang tanah perjanjian sebagai simbol kehidupan berkelimpahan yang dijanjikan Kristus kepada para pengikutnya di dalam Yohanes 10 ayat 10. Diskusikan bahwa setiap manfaat dari hidup di tanah yang berkelimpahan itu menggambarkan berkat-berkat keselamatan. Yang kedua, diskusikan hubungan antara menjadi warga negara suatu negara dengan menjalani gaya hidup tertentu.
serta bagaimana yang satu memengaruhi yang lain. Juga apa saja maksud dari menjadi warga negara kerajaan Allah. Yang ketiga, sebagai manusia, kita selalu dikecewakan oleh janji-janji orang lain dan terkadang oleh janji-janji yang kita buat untuk diri kita sendiri. Diskusikan bahwa kita dapat mempercayai janji-janji Allah. Yang keempat, diskusikan bahwa kita dapat menjadikan janji tentang bumi yang baru sebagai bagian dari masa depan kita secara nyata dan konkret, bahkan sejak saat ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti. Sakaria 9 ayat 12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.